Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mauliana dengan NIM akhir 040. Saya dari kelas Statistik Induktif B. Pada kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, uji hipotesis satu arah, dan yang kedua, uji hipotesis dua sampel. Yang pertama ada uji hipotesis satu arah. Hipotesis sendiri adalah pernyataan tentang parameter populasi yang harus diverifikasi. Sedangkan uji hipotesis adalah suatu prosedur yang didasarkan pada sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu yang masuk akal dan bisa dibuktikan kebenarannya. Langkah-langkah untuk menguji hipotesis: yang pertama, membuat hipotesis. Yang kedua, memilih tingkat signifikansi. Yang ketiga, memilih uji statistik. Yang keempat, membuat aturan keputusan. Yang kelima, ambil sampel lalu beri keputusan. Dan yang terakhir, interpretasi hasil. Langkah yang pertama yaitu membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau the null hypothesis, H0, adalah hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Sedangkan hipotesis alternatif atau alternate hypothesis, HA, adalah suatu pernyataan yang akan kita simpulkan jika kita menolak hipotesis nol. Hipotesis alternatif disebut juga hipotesis penelitian atau research hypothesis. Misalnya, rata-rata harga tiket pesawat terbang Yogyakarta ke Jakarta adalah 480.000. Jadi, untuk H0-nya sama dengan 480.000 dan HA-nya yang akan kita tolak adalah tidak sama dengan 480.000. Langkah selanjutnya yaitu memilih tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi adalah probabilitas menolak hipotesis nol jika itu benar, atau disebut tingkat resiko, atau the level of risk. Biasanya alfanya itu 1%, 5%, atau 10%. Langkah yang ketiga yaitu memilih uji statistik. Ada beberapa uji statistik yang bisa digunakan untuk membuktikan hipotesis, yaitu uji Z, uji T, uji F, dan chi-square. Uji signifikansi. Bila hipotesis direksional, maka pengujian signifikansi satu pihak. Pernyataan hipotesis ini menggunakan kata lebih besar atau lebih kecil, positif atau negatif. Bila hipotesis tidak terarah, maka pengujian signifikansi dua pihak. Pernyataan hipotesis ini menggunakan kata sama dengan, tidak sama dengan, berpengaruh, dan berhubungan. Kesalahan dalam uji hipotesis. Yang pertama ada type 1 atau false positive, di mana di sini menolak hipotesis 0 atau H0 padahal benar. Yang type 2 yaitu false negative, yaitu menolak hipotesis alternatif atau HA padahal benar. Langkah yang keempat yaitu membuat aturan keputusan. Decision rule adalah pernyataan tentang kondisi spesifik di mana hipotesis 0 ditolak dan kondisi di mana hipotesis 0 tidak ditolak. Selanjutnya, critical value adalah titik pemisah antara daerah di mana hipotesis 0 ditolak dan daerah yang tidak ditolak. Langkah yang kelima dalam pengujian hipotesis adalah menghitung nilai statistik uji, membandingkan nilainya dengan nilai kritis,
dan membuat keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis nol. Dan langkah yang terakhir yaitu interpretasikan hasil. Sebelum menginterpretasikan hasil, kita harus melihat langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus melihat T hitung atau probabilitas. Yang kedua, kita harus melihat arah. Dan yang ketiga, apakah sudah sesuai dengan hipotesis? Jika iya, maka H0 ditolak dan HA terdukung atau diterima. Jika tidak, maka H0 tidak dapat ditolak atau variabel tersebut tidak signifikan pada keyakinan yang ditetapkan, misal 95%. Materi yang kedua yaitu uji hipotesis 2 sampel. Uji hipotesis 1 sampel merupakan uji mencari kebenaran parameter populasi dari statistik sampel seperti uji rata-rata dan uji proporsi. Sedangkan uji hipotesis 2 sampel itu untuk membandingkan parameter dua populasi. Uji hipotesis 2 sampel, yang pertama ada sampel independen dan yang kedua sampel dependen. Langkah untuk menguji hipotesis sama seperti yang pertama, yaitu 1. Membuat hipotesis, 2. Memilih tingkat signifikansi, 3. Memilih uji statistik, 4. Membuat aturan keputusan, 5. Mengambil sampel lalu beri keputusan, dan yang terakhir yang keenam itu interpretasi hasil. Uji hipotesis sampel independen. Yang pertama ada uji sampel besar. Di sini ada dua cara, yang pertama distribusi varians dan yang kedua ada uji Z. Untuk rumusnya bisa kita lihat pada layar. Lalu yang kedua, uji hipotesis sampel kecil. Sama seperti sebelumnya ada dua cara, yang pertama ada pooled variance dan yang kedua ada uji T. Lalu yang terakhir ada uji hipotesis sampel dependent. Nah, di sini ada rumus untuk mencari standar deviasi dan juga uji T. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.